Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. Dan gue mengingetin, jadi nanti malam jam 8 juga ada video selanjutnya ya. Jadi standby, nyalakan notif, dan dua-duanya menarik untuk kita lihat teman-teman, karena di situ ada saham-saham yang menurut gue cukup menarik untuk kita lihat. So sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya, let's go. Oke teman-teman, hari ini kita ngeliat IHSG berhasil menguat naik 0,81%, yang dimana dia bikin candlenya menurut gue cukup baik. Dia tertahan di MA 100, yaitu di support yang kita area kotakin ya teman-teman. Kalau nonton video sebelumnya pasti tahu. Dan ini cukup bagus, berhasil close di atas MA 50 garis kuning. Sebelum-belumnya waktu dia mau reversal belum pernah kondisi close hijau di atas MA 50. Teman-teman lihat ya, nggak pernah sama sekali ini dari sini dari 28 September belum pernah. Nah, hopefully ini tanda-tanda baik dari IHSG, karena kalau close hijau di atas MA 50, kita lihat history di sini terus menguat ya. Apakah ini udah tanda-tanda reversal dari IHSG? Semoga sudah gitu ya. So kita langsung masuk ke saham yang kita mau lihat. Yang pertama saham Inco. Nah Inco dia bikin ascending triangle. Gue tadi bikin di Instagram, apakah A atau B, apakah akan breakout atau akan turun dulu, karena kenaikan Inco hari ini ada gap. Teman-teman lihat ini ada gapnya ya. Apakah gap ini akan ditutup dulu ya sama si Inco, atau dia langsung ngebreak? Ya kita nggak tahu. Nah tapi kalau posisi sekarang menurut gua ini volumenya Inco cukup baik banget, karena bukan cukup, ini baik banget volumenya karena gede banget. Cuman sayangnya emang ada gap aja sih teman-teman. Dari stokastik menarik, golden cross, MACD masih di area plus dan kelihatan golden cross ya, kelihatan golden cross nih tuh dan menguat. Jadi menurut gue ini Inco cukup menarik teman-teman. Kalau break ya bagus ya. Kalau pullback juga bagus. Jadi gue masih nggak terlalu khawatirin. Makanya gue tinggal tungguin apakah dia pullback ke sini dulu atau dia ngebreak. Kalau harapan terbaik sih gue maunya dia ngebreak dulu gitu ya. Ngebreak terus pullback sampai ke 7.200, 7.150 entry ya. Sometimes gap nggak mesti ketutup ya, terserah lu sih, maksudnya terserah lu mau ikutin aliran gap pasti ketutup apa enggak, karena dari teori itu gap nggak selamanya ketutup teman-teman. Tapi gue ngebahas gap nanti aja di video yang khusus tentang gap. Gue bisa jelasin kenapa gap nggak selalu ketutup. Tapi ya sekarang ini kita bukan market wizard ya, bukan yang nebak-nebak gimana. Jadi gue terserah nungguin aja Inco ngebreak atau enggak. Kalau break dan ya pullback ke sini entry gitu ya. Kalau misalkan ternyata dia jebol parah ya kita tunggu di area gap. Simple sih kayak gitu ya. Coba kita langsung aja Inco hari ini tanggal 7 hari ini ya. Big Akum, KZ beli 42 miliar, BK beli 39 miliar, AK 14 miliar, kan cakep kan. Coba kita lihat nih Inco. Akumulasi foreign 67,9 miliar. Cakep gak? Ya cakep lah ya. Cakep nih. Average mereka 7.051. Jadi kalau besok emang dikasih korting ke 7.050 ya boleh juga. Tapi kalau break lebih cakep lagi. Seperti itu sih teman-teman untuk Inco sendiri. Menurut teman-teman Inco menarik atau enggak? Silahkan komentar ya. Oke, lanjut ke saham berikutnya itu Raja. Nah, Raja akhirnya dia ngebreak dari sideways-nya dia nih yang gue kotakin di sini itu ya. Dia kan sideways terus, biarin kita liatin aja dari rejection tuh naik masuk ke area sideways lagi, naik 3 candle hijau dengan volume yang cukup bagus dan berhasil close di atas MA 50 ya. Ini menurut gua Raja ya menarik ya. Kalau kita lihat stokastik menarik golden cross, MACD golden cross, dikit lagi dia mau ke area plus gitu. Ini kan masih area minus tapi histogram udah plus teman-teman. Nah jadi Raja berpotensi sampai ke 1155 kalau kondisinya seperti ini ya. Kalau dia ngebreak 1155 menurut gua Raja lebih menarik lagi teman-teman. Dan kalau kita lihat Raja ini kenaikannya luar biasa
ini sideways dia masih sangat uptrend karena dia di Fibo yang di sini aja belum kena gitu ya. Coba kita lihat broksumnya sih Raja hari ini big distribusi, small distribusi. Nah, tapi teman-teman lihat untuk Raja ya. Untuk Raja di sini AK akumulasi 13,9 miliar, BK 8,3 miliar. Coba kita lihat foreign. Di akumulasi tuh Raja 2 hari ini tanggal 4 sama tanggal 7 hari ini ya 21 miliar gitu. Jadi ini Raja masih sangat uptrend. Jadi ini Raja masih sangat uptrend lah ya teman-teman. Tinggal cari titik aja buat entry-nya mau semana gitu. Karena ini menurut gua cukup baik. Nah, ini kan yang tadi ini Fibo-nya belum gua update nih. Ini kan dia udah bikin high tertinggi lagi. Coba kita tarik nih. Set. Ke high di sini. Pas banget di Fibo 0,618 di sini dia rejection naik parah turun. Bikin area sideways. Ngebreak ini menurut gua cakep banget nih. Sideways begini ngebreak, cakep. Ya. Kita tinggal masuk area best price-nya aja. 1051. Boleh juga 1051. Besok kalau diskon dikasih ke 1050 kita entry, menurut gue cakep. Stop loss ya kapan? Stop loss ya kalau jebol dari area sideways di sini, atau kalau mau yang mepet-mepet kalau jebol dari candle yang di sini low-nya berapa? Ini low-nya 985, jadi under 985 boleh. Stop loss. Targetnya terdekat bisa sampai ke 1150 atau tertingginya 1220 dari Fibonacci extension. Kalau dia ngebreak lebih cakep lagi. Oke, jadi menurut teman-teman Raja menarik gak? Lanjut ke saham berikutnya itu ADMR. ADMR menarik gak? Dia bikin ascending triangle tuh ya, higher low terus, bikin ngebreak gak nih? Ngebreak gak nih? Hari ini sih ngebreak tuh, kelihatan ngebreak tuh, tak ngebreak ya. Ngebreak di area kotak ini dengan volumenya yang cukup besar dibanding 40 hari ke belakang ya. Tapi candle yang di sini lebih cakep nih. Dia ngebreak nih tanggal 14 September, pullbacknya terlalu parah. Kira malah jebol gitu ya. Makanya kita jangan entry dulu, kita lihat apakah si ADMR ini berhasil ngebreak valid ya gitu ya. Coba kita ngelihat stokastik sama MACD, menarik sih stokastiknya golden cross terus menguat, MACD juga mau ke area plus gitu ya teman-teman. Tapi kita belajar dari story kemarin waktu 9 tanggal 14 September juga seperti ini, cuma bedanya stokastiknya udah hampir di area jenuh beli, udah berada di jenuh beli. Terus dia turun, dead cross turun. Nah sekarang kan kita tinggal tunggu ADMR berhasil gak nih ngebreak. Resisten berikutnya targetnya dia itu di 1960 teman-teman. Target tertinggi dari ascending triangle bisa ke 2100. Coba kita lihat broksum aja si ADMR. Hari ini big akumulasi, BK beli 35 miliar, average-nya 1854. Wah, cakep ya. Coba kita lihat foreign nih. Si ADMR. ADMR hari ini diakumulasi 69 miliar total sama si foreign. Menurut teman-teman menarik gak? Best price 1853. Ya, besok sih menurut gua kalau pullback ke 1875 juga udah cakep gitu teman-teman. Ini sih cakep sih. Foreign akumulasi 2 hari lah ya, tanggal 4. Coba kita lihat nih ya, best price nya dia dari tanggal 4 1828 atau 1830 nih di area di sini nih, resistnya di sini ya. Jadi kalau besok pullback sampai 1845 itu juga menurutku masih cukup menarik sampai 1820. Stop loss kalau jebol under 1700 ya untuk ADMR. Teman-teman gimana untuk ADMR? Lanjut ke saham berikutnya. Nih, ini saham yang menurut gue hari ini cukup baik. MAPA ya. MAPA. Ini menarik sih menurut gue, cakep nih. Walaupun dia kemarin tanggal 1 November dia naik open gap up, candle jelek shooting star gitu. Ini ukuran jelek apa lagi teman-teman? Iya. Ini gap ditinggalin candle shooting star, besok kita expect-nya pasti nutup gap nih, nggak nutup saking kuatnya nih si MAPA ini ya. Terus besoknya naik 3,8%, koreksi minus 4%. Teman-teman lihat minusnya 4% dalam loh ya, tapi lihat volumenya 3 November volumenya cerek banget, kecil banget ya. Cakep gak? Ya cakep lah, pullbacknya cakep nih, volumenya kecil. Besoknya naik 4%, hari ini pullback bikin hammer, cakep. Menurut gue sih ini candlenya cakep ya, tapi jangan terlalu nafsu juga ya. Dan yang berhasil yang gue bikin dia cakep adalah dia berhasil ngebreak resistance dia yang berapa kali nggak bisa dilewat-lewatin.
ngebreak loh. Bedanya candle dia dari 1 November sama yang sekarang. Kemarin tuh shooting star, hari ini dia hammer. Jadi cukup menarik untuk MAPA. Kalau misalkan kita ngelihat sebetulnya MAPA sendiri juga masih uptrend kok gitu ya, enggak sideways sih kalau misalkan kita lihat dari ini, tapi lebih cenderung ke uptrend juga nih karena candlenya masing-masing berada di MA50, MA100 dan MA200. Dan kalau kita lihat juga ini golden cross. Jadi untuk MAPA menurut gue cukup menarik teman-teman. Coba kita lihat hari ini tanggal 7 ya. Tanggal 7 big distribusi, small distribusi. Oke. Justru distribusi CC buang barang 2,7 miliar, YU beli 1,7 miliar. Coba kita lihat foreign ya. Si MAPA. MAPA distribusi sama foreign cuma 273 juta. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, menurut teman-teman MAPA menarik gak buat kita koleksi teman-teman? Ya, yang beli ini YU, BBNI, DH, BK. Nih, buang barang CC, YP ya masih distribusi. Lihat banyak. Tapi menurut gue ini cukup menarik. Bagi teman-teman yang mau nungguin di gap juga silakan aja. Kalau misalkan dia turun ketutup ya. Oke teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun berinvestasi. Dan lagi-lagi gue ingetin disclaimer on, jangan dijadiin analisa ini patokan satu-satunya ya. Tetap research lagi masing-masing supaya teman-teman makin pede nanti ke depannya. Dan gue mau ngikutin bahwa ada channel Telegram yang udah kita bangun dengan MBI. Teman-teman silahkan lihat di link di deskripsi. Kita join bareng-bareng, kita masuk diskusi bareng-bareng. Oke teman-teman, jangan lupa nanti juga see you di jam 8 ya, video kedua. Thank you semuanya, bye-bye.